Baik teman-teman, kita akan coba mempelajari bagaimana kita membuat ruang pertemuan. Ruang pertemuan melalui meetcamsos.go.id, ya, melalui meetcamsos.go.id. Sebagai satu keharusan untuk kita paham betul terkait dengan meetcamsos.go.id di masa pandemi corona, ya. Jadi kebetulan ini menggunakan ruang pertemuan saya yang sudah ada dua ruang pertemuan yang sudah saya buat. Ada ruang pertemuan Saung Riung Inspirasi WI Kemsos, dan ini ada rapat persiapan FDS daring. Misalnya Anda memanfaatkan roommate ini untuk membuat ruang pertemuan tersendiri, seperti contoh misalnya Balai Besar Padang. Ada satu ruang pertemuan yang bisa digunakan untuk para WI di Babes Padang, atau di Jogja, atau di Banjarmasin, ataupun di Makassar dan di Papua. Bagaimana caranya kita membuat ruang pertemuan itu? Setelah kita masuk pada meetcamsos.go.id, tentunya yang pertama kita harus masuk aplikasi dulu, ya. Ini. Kemudian diminta kita untuk memasuki aplikasi, biasanya ditanya username. Username itu adalah yang digunakan di Office dan juga dengan passwordnya, yang Anda sendiri yang tahu passwordnya Anda. Setelah itu kita masuk kepada, ini ada home, kita klik home, ya. Home ini semua tampilan beranda rumah kita yang ada di meetcamsos. Langkah selanjutnya adalah kita membuat ruangan, kita klik create a room, ya. Ini kita klik ini, coba kita klik, dia akan tampil kotak seperti ini. Kemudian kita akan beri nama, misal ruang rapat atau pertemuan WI Babes Papua misalnya, karena ini yang membuat atau ruangan ini, room ini adalah roomnya Burhan misalnya, atau roomnya siapa. Baru kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan ruang rapat kita perlu akses kode nggak, atau kode akses nggak. Jadi siapapun yang akan bergabung, dia tidak hanya memiliki linknya, nanti kita akan menjelaskan berikutnya. Kalau link yang saya itu ini, dan setiap link yang dibuat masing-masing akan berbeda, dengan pasti di depan ini ada inisial nama kita, ya. Kalau memang perlu, Anda tidak perlu mengetik akses kode Anda seperti apa, tinggal diklik saja ini. Baik, nah setelah kita klik, dia akan muncul kode akses kita. Ini. Setiap siapapun orang yang akan bergabung dalam rapat yang kita undang, dia tidak hanya mengklik link, tapi juga dia harus mengisi kode akses. Dan yang tahu persis tentang kode akses ini hanya si pembuat ruangan. Kalau Anda tidak mau bikin repot yang diundang untuk ikut datang, dan Anda menginfokan setiap kode akses Anda bisa tidak gunakan kode akses dengan mengklik ini tempat sampah, ya. Jadi nanti yang Anda gunakan hanya link saja, mereka sudah bisa bergabung. Di sini ada beberapa pilihan. Anda boleh aktifkan pada saat Anda akan buat room, atau Anda boleh tidak aktifkan, karena ini akan ada juga ketika Anda sudah menjadi moderator dalam ruangan yang sudah jadi, ya. Oke. Seperti yang pertama ini, mute users when they join. Jadi siapapun pengguna ketika mereka bergabung itu di mute otomatis.
Ya, kita akan unmute lagi berdasarkan icon-icon yang tertera di dalam. Maksudnya apa? Supaya yang gabung itu tidak mengganggu dengan suara-suara yang masuk. Yang mungkin saja ketika rapat itu sedang ada pembahasan serius. Ini Anda bisa on-kan. Ya. Yang kedua ada require moderator approval before joining. Nah, Anda harus memenuhi ya tugas moderator itu sebelum bergabung. Jadi Anda tentu sebagai moderator harus sudah siap untuk mempersiapkan segala macam yang memungkinkan dilaksanakannya pertemuan itu sebelumnya. Anda bisa klik. Kalau tidak apa-apa, ketika mereka mengklik join, gabung dengan link, mereka sudah otomatis masuk. Kemudian di sini ada allow any user to start this meeting. Membolehkan pengguna manapun, siapapun untuk memulai meeting ini. Kalau mau seperti itu, misalnya Anda tidak mulai, biar mereka yang memulai, silahkan Anda bisa on-kan. Nah, apabila Anda sebagai pemilik ruangan ingin tahu dulu, jadi tidak semua orang yang bisa memulai meeting ini kecuali Anda sudah membukanya. Ini bisa di-off-kan. Kemudian ada yang berikutnya, all user joins as moderator. Anda berharap semua orang adalah moderator yang nggak bergabung, tidak hanya Anda bisa klik ini. Tapi kalau tidak, cukup Anda yang jadi moderator karena Anda pemilik ruang pertemuan, Anda off-kan. Kemudian yang terakhir, automatically join me into the room. Ini secara otomatis ketika kita buka mereka bisa bergabung sesuai dengan yang kita tentukan, kita on-kan. Tapi kan tidak semuanya siap untuk mengikuti, sehingga nanti kita tinggal linknya saja. Ketika mereka klik link, mereka baru bisa bergabung dengan kita. Oke, yang berikutnya adalah create room. Ya, kalau sudah semua kita setting gitu, baru kita klik create room. Hasilnya seperti apa? Coba kita lihat. Dia akan muncul keterangan room created successfully. Jadi ruangan sudah berhasil dibuat. Ya, berhasil dibuat. Di sini akan muncul room baru yang sudah kita klik tadi. Jadi this room has no session. Memang belum kita pakai karena ini memang ruangan ini belum ada sesinya. Beda dengan ini sudah kemarin kita sudah melakukan last session on April 13, jadi 13 April 2020. Ini terakhir dipakai 9 April. Itu. Dan semua ada keterangannya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.